Aku setelah sebangsa Indonesia, saya ucapkan selamat pagi, good morning, sehat selalu, berkah selalu. Gusti Allah selalu memberkahi kita, dikasih kesehatan, keselamatan, panjang umur, merasaki tercapai segala cita. Makmur sejahtera, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, kaya segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi-pagi doa baik, dan jangan pernah doa itu nggak baik. Karena saya pernah melihat doa kok nggak baik. Lucu ya, ada orang doa kok nggak baik. Doa itu permohonan, doa itu ngobrol, doa itu minta, doa itu curhat sama Gusti Allah. Mau curhat sama Gusti Allah kok curhat yang nggak baik. Curhat sama Gusti Allah ya curhat yang baik, untuk mendamaikan seluruh alam, mendamaikan negeri ini, mendamaikan diri ini gitu. Itu baru doa. Jangan sampai doa itu doa negatif. Karena apa? Apa yang kita ucapkan akan terjadi pada diri kita. Apa yang kita pikirkan akan terjadi pada diri kita. Apa yang kita rasakan terjadi pada diri kita. Nggih, Kamas Agil Maulana, selamat pagi. Kamas Aracan PP aja. Saya 3 Raksa Tangerang, aslinya Ngawi Kedunggalar. Kamas Acal Irfansah, selamat pagi. Saya dari 3 Raksa Tangerang. Mau olahraga, tapi hatinya pengen ngopi dulu, habisin dulu kopinya gitu. Good morning, selamat pagi. Sambil ngopi ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kamas Agil Maulana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamas Acal Irfansah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamas Mbak Irna, oh Kamas Irma. Kamas Irma Sapitri, oh Mbak Irma Sapitri, bagi Kak Charlie. Ya, ini Charlie ST17. Nggih, Kamas Acal Bojonegoro. Nggih, Kamas, salam persaudaraan. Saya aslinya Ngawi. Mbak Dewi Lestari, makasih udah subscribe. Nggih, makasih Mbak Dewi Lestari, nanti saling subscribe. Kamu akan mana orang Jawa apa orang mana? Saya Jawa. Aslinya Ngawi, Kedunggalar, Jawa Timur. Domisili di Tangerang. Dari umur 18 tahun di Tangerang. Nggih, Kak Irma, makasih Kak Irma. Kak Irma si pendongeng itu saya kenal baik yang ada di Tangerang. Kak Irma yang ada di Kak Irma yang pendongeng di Tangerang saya kenal baik, yang di TV itu. Saya kenal baik. Kamas Guntur calon mumi, Kamas Guntur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat pagi semuanya. Sehat selalu, berkah selalu. Karena bicara pagi-pagi tentang kebaikan, bicara pagi-pagi tentang positif itu juga menyehatkan kita. Jadi kalau banyak ngomong, tapi hal yang positif itu juga membuat kita sehat. Seperti halnya ikan koi. Ikan koi itu kan begini terus gitu. Karena oksigennya masuk. Jadi orang yang ngomong kebaikan, kebenaran, ketuhanan itu membuat sehat juga karena saat ngomong itu oksigennya masuk. Itu saudaraku. Mbak Irma Sapitri, ya ini Kak Irma Jambi. Yo oke Kak Irma Jambi, makasih ya, sehat selalu, matur suwun. Sehat selalu, berkah selalu. Pagi-pagi yang cerah ini kita saling mendoakan karena doa adalah senjata. Jadi ada 10 senjata yang lebih ampuh daripada nuklir. Kita ini diberkati oleh Gusti Allah. Kita diberkati oleh Gusti Allah 10 senjata yang lebih ampuh daripada nuklir. Apa itu 10 senjata itu? 1, senyum. Kalau negara satu sama lain saling senyum, nggak jadi perang. Nuklirnya nggak jadi meledak. Kedua, salam, saling salam. Nuklirnya nggak jadi meledak karena saling salam. Saling sapa damai, nggak jadi perang. Saling sopan santun, nggak jadi perang. Permisi, mohon izin, nggak jadi perang. Minta maaf, nggak jadi perang. Terima kasih, nggak jadi perang. Cinta damai, nggak jadi perang. Kasih sayang, nggak jadi perang. Damai, kemudian doa, nggak jadi perang. Negara satu saling mendoakan, nggak jadi perang. Maka ada 10 senjata yang lebih ampuh daripada nuklir itu, dari senyum sampai doa. Silakan dibuktikan dimanapun tempat berada. Jadi Kak Irma penting, ya, doa itu penting. Doa adalah senjata. Manusia itu kekuatannya hanya di doa.
Karena segala sesuatu itu Gusti Allah yang berkehendak. Kang Mas Wagino sugeng enjing Kang Mas Rahayu. Nggih Kang Mas Wagino Rahayu matur suwun, sehat selalu, berkah selalu. Gusti Allah bersama kita. Nggih. Alhamdulillah. Jadi apa-apa itu sampai tujuan. Nggih. Jenengan mirip Cali SD Kang. Nggih Kang Mas Fightback katanya seperti itu. Mirip Mas Charlie. Imam Gusti Allah menciptakan kita seperti itu. Namun kita penyanyi campur sari. Namun belum terkenal. Ya masih lokalan, masih lokalan. Namun kita senengan kita itu olahraga, meditasi, kemudian campur sari, MC, bordir gitu. Senengannya seperti itu. Kalau bacaan penting juga enggak Gus. Kalau bacaan penting. Bacaan penting sama Safa Wardana. Karena berbagi rezeki. Berbagi rezeki, doanya 40 orang, doanya wali satu. Maka doanya 40 orang, doanya wali satu. Nggih Kang Mas Wagino kula Tangerang jenengan Karanganyar. Nggih Kang Mas sugeng tepang. Bacaan itu penting. Kenapa? Karena di saat ketemu itu saling senyum. Silaturahmi itu mendatangkan rezeki. Silaturahmi memanjangkan umur. Semua berawal dari pertemuan. Apapun itu berawal dari pertemuan. Makanya pertemuan itu penting. Saat diundang, kalau nggak crash, datanglah. Di situ tempatnya berkah. Dan di saat pertemuan-pertemuan, misalnya hajatan, undangan itu berdoalah di situ. Doanya 40 orang, doanya wali satu. Nah gitu. Kang Mas Syakirah 3117, matur suwun. Nggih Kang Mas, alhamdulillah Rahayu. Itu alhamdulillah. Kang Mas apa? Enggak sampai 40 enggak bagus. Ini lebih dari 40. Ini udah 133. Doa yang disertai, doanya 40 orang kenapa dikabulkan? Karena salah satu di antara 40 orang itu ada yang bersih. Yang bersih sampai ke Gusti Allah. Nah, kenapa kok bersih sampai ke Gusti Allah? Karena Gusti Allah itu maha suci, kita belajar bersih, dekat. Gusti Allah maha sabar, kita belajar sabar, dekat. Gusti Allah maha sabar, kita galak, jauh. Gusti Allah maha ikhlas, kita belajar ikhlas, dekat. Gusti Allah maha kasih sayang, kita kasih sayang, dekat. Jadi dekat dengan Gusti Allah itu juga mendekati sifatnya. Nggih Kang Mas Syakirah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Kang Mas, saya 3 Reksa Tangerang, Kang Mas Syakirah 3107. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Syakirah 3107 mengingatkan film masa lampau Pak Syakirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kembali ke pribumi, sadarlah wahai pribumi. Jangan mau dijajah. Jangan mau dijajah ideologi, jangan mau dijajah hal-hal yang negatif dari luar. Bangkitkan pribumi. Bangkitlah wahai pribumi, sadar dan menyadari diri kita, keluarga kita, leluhur kita adalah orang pribumi, harus kita jaga, kita lestarikan, jaga budayanya, lestarikan, jaga ajarannya, kita lestarikan, kita ikuti, doakan setiap saat dan waktu. Jadi dari leluhur itu 3 hal. Sing sapa wonge pengen ngerti dalan uripe aja lali leluhuri. Yang pengen tahu jalan hidup jangan lupa leluhur. Karena Kanjeng Nabi sendiri itu ngajarin ridho Allah biridho walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita dapat ridho dari kakek nenek kita. Kakek nenek kita dapat ridho dari buyut kita. Buyut dapat ridho dari canggah. Canggah dapat ridho dari wareng. Wareng dapat ridho dari udek-udek. Udek-udek dapat ridho dari gantung siwur. Gantung siwur dapat ridho dari gerobak sente. Gerobak sente dapat ridho dari debok bosok. Dapat bosok dari ridho dari gali asem. Dan seterusnya. Itulah ridhonya Allah. Maka kalau pengen tahu jalan hidup itu jangan lupa leluhur. Makanya salah satu kekurangan negeri ini masih banyak yang lupa leluhurnya. Gandrung leluhur orang lain, leluhur sendiri lupa. Ini yang nggak boleh. Boleh, senang leluhur orang lain itu boleh-boleh saja. Namun dari leluhur dulu, baru leluhur orang lain. Dari ilmu leluhur dulu, baru ilmu orang lain. Ilmu leluhur itu ilmunya luhur. Ilmunya agung, ilmu langsung dari pribumi. Ilmu yang langsung ke Gusti Allah itu ilmu leluhur. Maka jangan pernah lupa leluhur.
ilmu luhur itu ilmunya luhur. Orang yang pakai ilmu luhur itu mesti selamat. Karena apa? Gusti Allah ridho, alam mendukung. Jadi kembalinya di pangkuan Ibu Bumi Pertiwi, kembalinya ke ilmu leluhur, budaya leluhur, itu akan jayanya Nusantara. Sekarang udah mulai pada bangkit. Ilmu leluhur udah mulai bangkit, ajaran leluhur udah mulai bangkit. Ngimbangin ajaran kulit yang kebangetan. Ajaran kulit itu penting, bagus. Tapi jangan sampai menutupi ajaran isi. Jangan sampai mengkafirkan, memusyrikkan. Jangan sampai menghinakan ajaran leluhur. Ajaran dari luar negeri, agama itu 6 itu datangnya dari luar negeri, impor. Jadi ada agama 6 masuk ke Indonesia itu impor, awalnya milik orang luar negeri masuk ke Indonesia, diakui sebagai Indonesia, sebagai agama Indonesia. Namun sebelum ada 6 agama masuk, Indonesia sudah punya ajaran. Nah, ajaran Indonesia itu jangan sampai ditenggelamkan, diseimbangkan, kolaborasi. Ajaran leluhur itu isi, ajaran dari luar itu kulit. Kulit dan isi keren banget. Orang Islam masih menghargai ilmu leluhur. Orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik masih menghargai ilmu leluhur. Ilmu leluhur itu ilmunya luhur. Kapitayan, Sunda Wiwitan, Buhun, Kejawen, kebatinan, penghayat. Itu semua ilmu-ilmu luhur, ilmu kebatinan. Dan endingnya dari agama ini nanti tembusnya sama. Tembusnya ilmu hati. Nah, ilmu leluhur itu ilmu rasa. Ilmu yang langsung praktek dalemannya. Nggak pakai kulitnya. Makanya tidak ditulis. Langsung disampaikan dari guru ke guru, suruh praktek langsung. Nah, datanglah 6 agama sebagai kulit, bungkus, wadah, identitas. Agama itu agaman, agama itu baju. Namun jangan sampai terbelenggu oleh agama. Karena agama itu jalan, wasilah. Tujuannya sampai ketuhanan. Dan berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup. Berbuat baik terhadap sesama manusia, berbuat baik kepada seluruh ciptaan. Itu saudaraku. Jadi otak-atik matuk harus. Ilmu leluhur itu ilmu otak-atik matuk. Semua di otak-atik matuk. Gusti Allah aja otak-atik matuk kok. Gusti Allah itu otak-atik matuk supaya matuknya hidung ngadep ke bawah. Kan gitu semua. Supaya bagus rambut ditaruh di atas. Gusti Allah itu otak-atik matuk. Semua matuk. Itu kamar spion langit. Itu pasti otak-atik matuk. Tapi dipakai pasti hukumnya Kang Mas Pion langit. Yang nyata, yang logika, yang ilmiah. Kalau otak-atik matuk nggak nyata, itu nggak boleh. Otak-atik matuk tapi nyata, ilmiah, logika, kasunyatan. Mana yang nggak pakai otak? Ya pakai otak. Justru otak-atik matuk itu pakai otak, pakai pikiran, pakai hati Kang Mas Pion. Namanya ilmu alam. Orang syariat ngajinya kitab. Orang tarekat ngajinya alam, orang hakikat ngajinya diri, orang rifat ngajinya rasa. Gitu. Jadi kalau udah mulai membaca alam, itu udah mulai thoriqoh. Ayat Allah yang di alam dibaca. Al-Quran itu tersurat dan tersirat. Kalau tersurat, itu nggak pakai otak-atik matuk, langsung nyata, logika, ilmiah, langsung dibaca, kitabnya kering. Kalau yang di alam, dibaca dulu dengan hati. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tapi nyata, kenyataannya nyata. Kenyataannya nyata. Ilmu leluhur itu kasunyatan. Ilmu yang nyata, logika gitu. Jadi nggak kurofat, nggak dongeng. Itu ilmu leluhur. Kang Mas apa pada misalnya bacaan beberapa perang aja nggak sampai 40, nggak dibagikan Gus tetangga sekitar. Nggih, betul Kang Mas. Makanya sebenarnya semua itu endingnya itu keinget Allah sama berbuat baik terhadap seluruh manusia. Itu ending dari semua apapun. Sholat endingnya juga begitu. Wudu endingnya juga begitu. Haji, zakat, puasa endingnya kita ingat Gusti Allah. Wadahnya diri ini belajar bersih, baik terhadap seluruh makhluk hidup. Itu endingnya begitu.
Wudhu contoh. Wudhu itu secara syariat pakai air, secara hakikat pakai perilaku. Contoh. Wudhu itu kalau secara syariat pakai air nyuci tangan. Itu secara syariat. Secara hakikat tangannya jangan maling, tangannya jangan mukul orang, tangannya jangan nyopet, tangannya jangan nyakitin orang. Wah sempurna itu, jos. Kalau orang Islam wudhunya bener nggak ada masalah hidup. Damai negeri ini. Bunda Sinta matur suwun Bunda. Kumur-kumur secara syariat dengan air. Secara hakikat omongannya yang baik-baik. Ngomongnya jangan binatang, jangan bahasa binatang, jangan bahasa kelamin, jangan bahasa jorok, jangan bahasa kasar, jangan bahasa yang merugikan orang lain. Tapi omongannya setiap yang keluar dari lisannya, ngomong yang baik, kebaikan, kebenaran, dan ketuhanan. Itu wudhu. Hakikatnya wudhu. Kemudian nyuci hidung. Secara syariat dengan air. Secara hakikat dengan perilaku. Jangan nyium selain nyium istri kita. Jangan nyium hal-hal yang negatif. Ciumlah hal-hal yang positif. Kemudian nyuci muka. Mukanya harus berseri-seri. Itu hakikatnya. Dengan air itu syariat. Hakikat itu mukanya berseri-seri, senyum. Mukanya muka senyum, mukanya muka menarik, mukanya muka memberi. Mukanya muka menarik orang. Tidak garang, tidak menakutkan, tidak muka sombong. Itulah isinya wudhu. Kemudian di dalam muka ada penglihatan. Penglihatannya lihat yang baik-baik, jangan lihat yang negatif. Kemudian nyuci tangan. Syariatnya dengan air. Hakikatnya jangan membunuh sampai sikut itu. Jangan dosa besar, jangan koruptor. Nggak ada masalah kalau orang Islam wudhunya benar, nggak ada koruptor, nggak ada pembunuh, nggak ada mencopet, nggak ada yang maling. Namun itu kategorinya bukan untuk orang Islam, oknum. Kalau orang Islam semua baik, orang Kristen semua baik, orang Hindu semua baik, orang beragama dan orang yang menjalankan ajaran itu baik. Kalau ada yang nggak baik, bukan ajarannya, bukan agamanya, tapi oknumnya gitu loh. Nah, kemudian setelah itu nyuci sebagian kepala, rambut di sini itu pikiran. Secara syariat dengan air, secara hakikat pikirannya positif, hanya untuk mikir kebaikan, kebenaran dan ketuhanan. Kemudian nyuci telinga, itu dengan secara syariat dengan air, tik 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 tik. Hakikatnya mendengar yang baik-baik, hanya untuk mendengar kebaikan, kebenaran, dan ketuhanan. Kemudian nyuci kaki, secara syariat dengan air, hakikatnya lakunya yang baik. Itulah wudhu. Wudhu aja udah peng-pengan. Maka sejatinya Islam itu, agama Islam itu kesuci, semua agama kesucian. Namun yang saya bilang ini, wudhu aja, itu kesucian. Baru berwudhu itu sucian. Kemudian sebelum berwudu, auzubillahi minasyaitonirrajim, secara syariat diucapkan. Secara syariat diucapkan. Secara hakikat dilakukan. Aku berlindung kepada Allah. Berlindung ini kepada Gusti Allah. Benar-benar berlindung. Bukan hanya diucapkan. Diucapkan itu syariat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Diucapkan dengan lisan. Tarekatnya dilakukan. Pikiran aku berlindung padamu ya Allah. Hati berlindung. Diri ini berlindung pada Allah. Dari godaan setan yang terkutuk. Jangan nyalain setan di luar diri. Diri kita ada sifat setan. Yang ngajak kejahatan itu jangan diikutin. Bukan hanya sifatnya setan aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu udah diwakili setan. Diwakili jangan sifatnya setan. Tapi yang lain masih ada sifat yang lain. Sifatnya hewan. Apapun dimakan. Apapun diterjang karena nggak tahu haram halal, karena nggak punya pikiran. Ini auzubillahi minasyaitonirrajim, ngerembetnya jangan seperti sifatnya setan, jangan seperti sifatnya hewan diri kita. Jangan nyalain hewan di luar diri kita ada sifat itu. Ditambah lagi sifatnya jin yang menipu. Jangan nyalain jin di luar diri kita ada sifat menipu. Jangan. Kemudian jangan sifatnya iblis sombong. Jangan nyalain iblis di luar diri kita ada sifat kesombongan. Ini auzubillahi minasyaitonirrajim itu. Ditambah lagi sifatnya dajjal, memandang sebelah mata atau hanya mata dohir aja, mata batinnya ketutup. Ini jangan, ada 5 sifat. Ditambah lagi sifatnya Fir'aun, mengaku Tuhan. Masih banyak
Pinter miliknya Tuhan diakui, aku pinter, aku paling hebat. Hebat miliknya Allah kok. Makanya nggak gampang. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu menghilangkan sifat 6 ke aku, termasuk keakuan itu. Itu baru auzubillahi minasyaitonirrajim. Secara syariat diucapkan, hakikatnya dilakukan. Diri kita tidak ada sifat ini tadi, sampai tidak ada sifatnya Fir'aun mengaku-ngaku Tuhan. Itu baru auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu nggak cukup 10 tahun melakukan itu, menghilangkan sifat semua yang negatif dalam diri tadi, mengendalikan sifat yang 6 tadi, termasuk sifatnya Fir'aun itu mengaku Tuhan. Banyak, karena selama manusia itu masih mengaku-aku diri kita milik kita, harta milik kita, pinter milik kita, itu masih ada sifat keakuan, masih ada sifat Fir'aun, ngaku-ngaku Tuhan. Ngaku-ngaku Tuhan bukan berarti aku Tuhan, bukan. Miliknya Tuhan diakui itu juga mengaku-ngaku sebenarnya, tapi lembut halus. Jadi sifatnya Fir'aun jangan ada. Itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya mencegah dari sifatnya hewan, sifatnya setan, sifat iblis, sifat jin, sifat dajjal, sifatnya Fir'aun. Itu baru auzubillahi minasyaitonirrajim. Berat sekali sejatinya beragama Islam itu. Secara syariat diucapkan, secara tarekat, hakikat dilakukan. Nah, makrifatnya Gusti Allah itu maha suci. Gusti Allah itu maha segalanya. Ya kalau kita belajar bersih, ya dekat membersihkan sifat tadi, otomatis dekat dengan yang maha suci. Belum bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim secara syariat diucapkan. Secara tarekat mulai dilakukan, kasih sayang. Kitanya tukang ngasih, tukang nyayang. Itu bismillahirrahmanirrahim. Secara syariat diucapkan, secara hakikat dilakukan. Kitanya tukang ngasih, tukang nyayang. Pengasih, penyayang, dimanapun tempat berada. Hakikatnya kasih sayang itu, karena manusia diciptakan itu memang untuk melayani sesama manusia. Khairnas anfa'um linnas. Bismillahirrahmanirrahim itu hakikatnya itu. Kitanya kasih sayang. Jangan hanya diucapkan, itu baru syariat. Tarekatnya, hakikatnya dilakukan. Dilakukan kitanya tukang ngasih, tukang nyayang. Sayang sama semut, sayang sama kucing, sayang sama tumbuhan, manusia, dan seterusnya. Makrifatnya, Gusti Allah itu maha pengasih penyayang. Kalau kitanya kasih sayang, dekat dengan yang maha pengasih penyayang. Belajar kasih sayang, seluruh sedunia ini kasih sayang, itu bismillah. Maka kalau orang bismillahirrahmanirrahim aja praktek, nggak ada perang. Nggak ada perang kalau manusianya kasih sayang. Perang itu karena manusianya nggak kasih sayang, mengatasnamakan agama buat perang. Agama itu damai. Agama itu untuk perdamaian. Islam itu aslinya perdamaian. Agama itu tidak, agama itu kacau. Orang beragama itu tidak kacau. Kalau ada orang beragama kacau, itu salah memahami agamanya. Dipelintar-pelintir. Karena ending dari agama itu kenal Tuhan. Membuat perdamaian di dunia ini, rahmatan lil alamin. Semua agama. Namun yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik, kepentingan golongan, kepentingan pribadi dan golongan, kepentingan politik, itulah yang membuat memelintar-melintir agama untuk kepentingan politik, pribadi dan golongan. Ada kepentingan. Sejatinya kalau beragama tidak ada kepentingan, damai negeri ini, lebih damai. Kenapa? Karena semua manusia sudah menemukan ketuhanan. Pancasila itu udah sakti mandraguna. Seluruh Indonesia ini praktek Pancasila, nggak ada ribut ras, suku, agama, dan golongan. Sudah tidak ada ribut. Jikalau manusia Indonesia ini menemukan ketuhanan dalam dirinya, sudah tidak ada ribut agama. Nyatanya masih ada. Orang beribadah dihentikan, di-stop. Karena apa? Karena di dalam dirinya belum ada ketuhanan. Tuhan itu tidak ada pecah-pecah. Tuhan itu tidak belah-belah. Tuhan itu tidak pisah-pisah. Tuhan itu tidak kelompok-kelompok. Kalau sudah ketuhanan itu seluruh dunia sama. Tuhan itu nggak bikin kelompok. Yang bikin kelompok itu manusia. Tuhan itu ngajarkan perdamaian, kasih sayang, welas asih, itu ketuhanan. Yang manusianya yang merasa benar tadi membuat kelompok-kelompok. Itu Tuhan itu nggak punya agama. Tuhan itu udah maha lebih, maha segalanya. Yang bikin agama itu bukan Tuhan. Awalnya Gusti Allah ngasih petunjuk.
lewat manusianya, sesuai dengan zamannya. Kemudian A itu tidak, agama itu peraturan, yang membuat peraturannya manusianya supaya ngikutin. Namun ada namunnya. Jangan ada ego. Dari awal sampai terakhir itu semua agama dari sumber yang sama. Ketuhanannya, berbuat baiknya sama. Manusianya ini yang membelokkan, ini yang membuat pecah belah-belah. Contohnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu ya satu. Agamanya agama tauhid. Kalau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama tauhid, yang nggak ada masalah. Mulai Kanjeng Nabi disempurnakan, ada syariatnya. Syariatnya disempurnakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bin Abdullah. Tapi sebelum Kanjeng Nabi itu sama isinya. Menyembah Tuhan, berbuat baik terhadap seluruh makhluk hidup. Kalau pegangannya itu yang nggak ada ribut. Lu sampai di sini kok perang-perangan, agama buat perang-perangan, kamu benar kamu salah, kamu benar kamu salah. Aku benar kamu salah. Itu salah-salah memahami agama. Jadi kalau praktek dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, manusianya tidak ada sifat yang angkara murka tadi. Bismillahirrohmanirrohim, manusianya membawa walas asih, damai, cinta, dan kasih sayang dimanapun tempat berada. Ia praktek, ia menemukan ketuhanan, kasih sayang tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan, sampai ketuhanan. Kemudian berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur itu dengan secara syariat, dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan lisan itu secara syariat. Tarekatnya dilakukan, mulai berbagi. Orang yang berbagi harta, hartanya ngembang. Orang yang berbagi ilmu, ilmunya ngembang. Orang yang berbagi tenaga, ya sehat. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Gusti Allah dan sekalian alam. Terima kasih kepada sekalian alam itu. Terima kasih sama tumbuhan. Makasih tumbuhan. Udah menjaga alam ini tidak longsor, tidak banjir. Makasih bumi, sudah saya injek kok nggak goyang. Makasih angin. Terima kasih sudah menghidupkan diriku. Karena ini angin. Udara, makasih. Maaf ya. Makasih ya Allah, ya alam. Terima kasih kepada Allah dan alam. Makasih api udah bikin masakan, jadi kopi. Udah jadi masak karena berkat api. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya kopi, air, gula. Gula, kopi, air, gelas. Makasih air. Makasih ya Allah. Nanti lebih lembut lagi. Makasih diriku, makasih penglihatan, hidung, lisan, telinga, pikiran, tangan. Makasih seluruh jiwaku, lahir dan batin. Makasih itu, terima kasih itu kepada itu ilmu leluhur. Terima kasih kepada seluruh alam, minta maaf kepada seluruh alam, menghormati alam. Itu ilmu leluhur ngajarinya begitu. Jadi tidak menyembah pohon, tidak menyembah sendang, tidak. Terima kasih, menghormati, menghargai. Nah, kalau kepada Gusti Allah, minta maaf, terima kasih sama menyembah. Itu kepada Gusti Allah. Bedanya di menyembahnya. Kalau seluruh ciptaan, kita ini kalau salah minta maaf, terima kasih, dan menghormati. Ini kepada seluruh alam. Kepada Gusti Allah, terima kasih, minta maaf, sama menyembah. Itu ajaran leluhur, praktek langsung. Maka kalau praktek ilmu leluhur, sejatinya sudah praktek Al-Quran. Al-Quran jalan. Namanya Al-Quranul Qadim. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca. Bukan hanya untuk dibaca. Tapi dilakukan dalam dirinya sampai menjadi Al-Quran jalan. Yang Injil, yang Kristen, Injil jalan. Dan yang lainnya. Zabur, Taurat, begitu. Jadi diri kita ini membuktikan Al-Quran. Al-Qurannya Bismillahirrahmanirrahim, kasih sayang ya. Diri kita dimanapun kasih sayang. Al-Qurannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Jauh dari setan, dari sifat setan, dari jauh sifat hewan, sifat jin, sifat iblis, sifat dajjal, sifat Fir'aun. Jauh dari sifat itu.